Welcome to Inner Space. Hari ini kita mau ngebahas tentang gak pernah cukup. Yes. Kalau dari lu nih, apa arti cukup buat lu? Arti cukup buat gua itu adalah sebetulnya itu ya kita udah ngerasa terima semuanya, Dalam segi? apapun. Jadi kayak ya kita udah ya secara sadar kita punya patokan hidup nih, Oke. atau secara sadar kita punya perasaan ya kita sampai titik mana sih gitu kan. Oke. Tapi menurut untuk saat ini kayaknya cukup itu adalah buat gua di mana titik kalau misalkan kita udah terima keadaan. Berarti berdamai dengan diri sendiri dong? Atau Kurang bukan? lebih kayak gitu, tapi ya balik lagi sih ke keadaan saat ini ya. Dan cukup itu menurut gua nggak bukannya berarti kita stop sampai situ aja. Oke. Cuman kita ngebayanginnya kayak ya kita ngerasa udah terima aja nih, bukan terima aja tapi kayak kita terima deh sampai titik ini. Oke, berarti cukup ya. Nah, Kalau dari gua ya, kalau gua mungkin ini bukan berasal dari apa tujuan kita bikin channel ini ya. yes, betul. Maksudnya intermezzo aja. Yes. Kalau gua cukup itu ketika gua udah merasakan sesuatu yang udah gua nggak penasarin. Oke. Contoh, Berarti udah pernah lewat laluin lah ya. udah Gitu gua pernah laluin, apapun itu ya. Contoh, ketika dulu gua sering dilarang sama nyokap gua, kayak kan kalau nyokap gua kan memang orangnya tuh memang nggak terlalu suka ngeluarin uang tuh buat makanan. Oke. Oke? Yes. Tapi kalau bokap gua ya. Tapi karena mungkin gua udah lama nggak ngobrol sama bokap gua dari kecil lah, dari SD, jadi gua udah nggak ngerasain tuh makan tuh gua nggak usah mikir. Karena Dulu tuh pas gua SD tuh bokap gua tuh ngomong, lu kalau mau makan makan aja. oke. Nggak, gua nggak peduli harganya berapa. Yang penting uang gua itu dipakai buat makan, bukan buat dipakai buat yang lain. Gitu. Bukan buat beli barang yang nggak ada gunanya lah. Oke. Kan pasti kita juga pernah ngalamin tuh beli barang tuh nggak ada gunanya kan. Ya, ya kita pengen beli aja gitu kan. Nah, ketika gua 4 tahun di luar negeri kerja, udah dapat duit lah. Ya akhirnya gua balas dendam, gua makan apapun yang gua nggak mikir lagi. Buat ngebalikin. Bukan balas dendam aja. Karena balas dendam aja. Karena balas dendam aja gitu. Karena gua selama ini tuh 4 tahun tuh gua nabung tuh buat makan enak. Oke. Gitu. Dan akhirnya ya gua makan enak. Terus pada akhirnya tuh ketika gua udah selesai makan enaknya itu, gua udah ngerasain puasnya tuh. Ya gua sekarang tuh mikirnya ya makan yang biasa aja udah pernah, makan yang enak banget udah pernah. Ya udah sekarang gua kalau makan nasi sama lauk sederhana aja tuh ya gua udah cukup. Oke. Gitu. Baik lagi sih kalau misalkan cukup di sini kita bukannya berarti kita udah stop sampai di situ gitu ya. Iya. Tapi di sini adalah buat kita ngejaga diri, Ya, buat kita nggak terlalu berekspektasi atau ya kita terlalu terbebani dengan pengaruh-pengaruh di luar gitu kan. Tapi kalau lu sendiri nih, lu tadi bilang lu udah ngerasa cukup. Udah. Tapi ada nggak hal yang sampai sekarang lu masih ngerasa kayaknya gue belum cukup nih. Gue masih ngerasa kayak masih nggak terima lah di diri lu gitu. Mungkin ada. Tapi ini tuh agak mungkin karena gua udah merasa cukup semua hal ya. Jadi gua mau jelasin lagi, gua merasa cukup itu jadi gua bandel udah merasa cukup. Oke. Ya. Gua minum lah udah merasa cukup. Bisa dibilang kalau ya anak muda kan pasti nggak lari sama, apalagi kalau kita cowok kan nggak lari sama perempuan kan.
ya gue udah ngelihat banyak hal yang bikin gue udah merasa cukup gitu. Oke. Mau itu hal yang baik, mau hal yang nggak baik. Terus ya mungkin gue pengen balas dendam lagi, ulang lagi balas dendam. Gue pengen meng-create yang gue pernah cerita ke lu. Gue pengen nge-create keluarga yang gue impikan ke depannya. Baru kayaknya gue udah tamat deh hidup gue gitu loh. Oke. Oke, karena lu saat ini belum berkeluarga ya. Belum berkeluarga. Oke. Karena gue kalau bilang gue pernah megang duit banyak, udah pernah. Oke. Dan gue pernah merasa di titik nol. Gue pernah merasa di titik gue punya banyak uang. Ya di situ gue ternyata ya hidup secukupnya itu ya happy aja, nggak ada yang kayak gue butuh ini deh gitu. Nggak juga gitu ternyata gitu. Udah cukup kok gitu loh. Gak usah dicari lagi gitu. Tapi kalau menurut lu nih, gue punya pertanyaan sedikit. Biasanya rasa nggak cukup itu datangnya dari mana sih? Rasa nggak cukup? Iya. Karena lu belum ngelewatin itu. Oke, contohnya kayak kita nggak cukup rasa dihargain, atau Iya. mungkin nggak cukup rasa dicintai Iya. gitu. Jadi kalau mungkin orang bilang, gue tuh, nggak misalnya gue belum cukup nih, begini ya berarti lu tuh belum bener-bener ngerasain apa yang lu penasarin. Oke. Tapi pada saat kita udah ngerasa penasaran itu, apa itu bakal kita ngerasa cukup juga? Nah itu tergantung dari orangnya. Tergantung lu tuh mau merasa cukup, udahlah gue cukup sampai di sini dulu gitu. Orang gue udah ngerasain dua-duanya gitu. Oke. Iya kan? Ya. Tapi kalau gua nih ya, kayaknya kalau misalkan di hidup ini secara realistis kayaknya mungkin buat ngerasa cukup kayaknya agak susah. Dalam hal apapun. apapun. Karena kadang-kadang ya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya entah itu dari orang lain, entah dari pasangan, entah dari dari siapapun lah. Pasti ada aja hal-hal yang bikin kita ngerasa kayak kita nggak sebanding nih. Kayaknya gue mau ngejar lu nih. Oke, kita narik satu konteks deh. Pasangan misalnya. Oke. Kayak ngerasa gini, banyak di luar sana ya, gue ngerasa banyak pasangan antara suami dan istri, ya gue nggak bilang semuanya, tapi banyak pasti yang penghasilan istri tuh ada yang lebih gede. Di situ tuh suka kena yang namanya apa sih? Ego. Iya. Penghasilan istri, berarti kita konteksnya penghasilan istri lebih gede dibanding suaminya. Ya. Karena di situ ngerasa ego kita kepanggil, jadi kita ngerasa nggak cukup. Tapi ini bukan berarti negatif ya, ini hal yang positif. Tapi ya di situ ngerasa banyak orang pasti ngerasa gue nggak cukup nih, gue harus bisa lebih. Sebagai ego kita sebagai kepala rumah tangga. Yes. Dan karena, itu nggak salah ya, itu nggak salah itu ya. Nggak salah. Sebenarnya bukan kepala rumah tangga doang. Kalau kita bilang pacaran nih, ya gimana? Ya stigma dari zaman dulu kan cowok nge-provide, cewek. Betul. Itu kan, betul kan. Tapi kalau misalkan ya tadi gue bilang lagi ini bukan sesuatu yang negatif, tapi ini buat ngejaga diri juga sebetulnya. Kalau misalkan lu terlalu mikir nggak cukup terus, ya itu mau sampai kapanpun ya itu mungkin nggak bisa kekejar mungkin ya. Iya. Mungkin ya kita nggak tahu lah orang itu berpenghasilan, ya kita nggak tahu lah ke depannya itu bakal kayak gimana gitu kan. Kehidupan ini bakal kayak gimana kita nggak tahu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita selalu ngerasa nggak cukup, rasanya kita kasihan sama diri sendiri nggak sih? Kalau menurut gua, lu bakal ngerasain kasihan sama diri sendiri itu ketika lu tuh udah mencari yang namanya cukup itu, lu tuh udah nggak tahu gimana gini. Ketika lu mencari sesuatu dan pada akhirnya tuh kenapa gua nggak merasa cukup ya? Dan lu capek di sana. Tapi buat terima itu susah banget. Ya nggak? Buat nerima, tapi susah juga sih. Kadang kalau misalnya orang mendengar gua ngomong, ada orang yang bilang, oh berarti lu tuh orang yang nggak kerja keras. Nggak kerja keras. Ya. Bukan. Tapi kadang tuh kita juga harus membatasi diri bahwa ya ada hal-hal yang memang lu tuh harus merasa cukup gitu. Ya. Kalau mungkin kita bahas konteks pasangan lagi ya itu kan pasangan ya. Itu hal yang mungkin intim kan. Ya. Jadi ya ketika lu merasa nggak cukup itu kan bisa aja datang dari sesuatu hal yang memang lu pengen disayang sama pasangan lu. Betul.
Jadi itu nggak salah menurut gua gitu loh. Mungkin hal-hal yang lain tuh ya kalian tuh bener-bener tuh harus merasa cukup gitu. Lu mau kejar dunia tuh sampai kapan gitu. Yes. Poinnya. Gitu loh. Lu mau kejar dunia tuh sampai kapan gitu. Kalau gua mungkin di umur gua sekarang tuh ya mungkin karena gua udah terlalu banyak melihat orang, melihat dunia, ya gua cari kebahagiaan gua tuh di secukup lah gue bahagia begini. Jadi ketika gue udah mendapatkan sesuatu yang lebih, gue drop lagi ya gue nggak akan kaget. Ya, betul. Tapi baik lagi sih kayak tadi sebenarnya konteks ini tuh nggak selalu negatif. Ini positif. Cuman kadang tuh yang bikin negatif justru diri sendiri. Oke. Pressure diri sendiri. Pressure diri sendiri. Kadang tuh kayak ada kata-kata tiba-tiba muncul dari sendiri. Lu mau sampai kapan lu penghasilan lu segini-segini? Misal, kita bahas penghasilan ya. Yeah. Mau sampai kapan penghasilan lu segini-segini aja? Kadang tuh yang nge-trigger buat kita ngerasa nggak cukup. Padahal pasangan kita, ya udah kita jalan sama-sama. Ngerti nggak sih lu? Iya. Yeah. Tapi kadang-kadang tuh ada perasaan di mana yang tiba-tiba muncul, entah pengalaman di belakang lu pernah dapat ucapan kayak gini, atau ya secara lu nggak sadar itu emang adalah laki-laki terus kayak gitu. Oke. Nah ini sebenarnya makanya gue bilang tadi ini nggak selalu negatif, ini ada positif ya. Cuman di sini yang mau kita bahas sesuai dengan podcast kita, supaya kita tuh bisa terima dengan diri kita, dengan keadaan, dengan rasa cukup. Oke. Supaya kita nggak ngerasa, ya kalau dibilang beban ya, cuman supaya kita tuh bisa hidup lebih stabil lah. Ya beban gitu. Dibilang beban kan? Beban. Sebenarnya beban. Kalau gua kan belum punya istri, belum punya pasangan kan. Dibilang harus punya istri sama pacar dulu baru dibilang beban itu juga enggak. Yes, enggak. Gua sendiri juga merasa kayak gua belum cukup deh gitu. Ada juga. Tapi untuk beberapa hal itu ya kita juga harus merasa cukup menurut gua. Kalau enggak ya lu enggak akan merasa puas gitu loh. Betul. Manusia kan memang enggak pernah luput dari rasa puas kan. Betul. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Tapi di mana dulu nih? Kalau hal yang baik lu nggak merasa puas ya, sok silakan lu kejar impian lu. Yeah. Tapi ketika hal yang buruk lu merasa nggak puas terus nih, ya berarti lu memang arahnya ke sana gitu loh. Bukan nggak mau berubah diri lu. Ya gua nggak bilang di sini tuh, gua nggak bilang yang di umur 23 ke bawah ya, atau mungkin 25 ke bawah lah. Gue nggak bilang itu ya, gue nggak bilang usia di situ ya. Memang kalau mungkin di usia begitu tuh ya lu harus mencari di mana batas lu merasa kenyang tuh di mana. Ya. Baru lu bisa merasa, oh ya gue udah cukup nih gitu. Betul. Soalnya kadang ya itu tadi yang gue bilang, yang bikin kita ngerasa nggak cukup tuh sebenarnya bukan dari orang lain, bukan dari orang luar. Diri sendiri. Tapi dari sendiri. Makanya ya balik lagi ke podcast ini ya, kenapa biar kita ngerasa cukup tuh rasanya sulit. Karena balik lagi kita tuh ketekan sama diri sendiri. Ketekan sama diri sendiri dan stigma orang-orang kan. Bahwa cowok itu harus kuat, harus cari uang lah, harus ngebina rumah tangga lah gitu. Tapi untuk zaman sekarang gue lihat banyak juga perempuan yang jadi ibaratkan pencari nafkah lah buat keluarga, dan si suaminya itu punya kerja juga di rumah gitu. Ada juga gitu. Ya mungkin gua liatnya itu di luar negeri, tapi di Indonesia juga udah lumayan banyak kok gitu loh. Dan itu ya salah satu bentuk kerjasama di dalam rumah tangga. Kerjasama di dalam rumah tangga gitu. Ya ketika lu gini deh, ketika misalnya lu masih muda, lu pengen nikah cepat, lu tuh ngedemand orang, lu tuh ngedimin pacar lu tuh, gua pengen nikah, lu bisa nggak nafkahin gua gitu. Ya ketika cowoknya bilang bisa, lu bisa nggak mempersiapkan mental bahwa ya gua akan jadi istri. Gua akan jadi ibu gitu loh. Ya kalau emang lu nya belum siap ya jangan membahas ke arah sana. Gitu. Ya maksudnya kita fair-fairan aja gitu. Dan gua di sini juga nggak membela perempuan, nggak membela laki-laki, ya kita nyarinya itu yang netral-netral aja gitu. Ya karena sebenarnya kita hal cukup dan nggak cukup itu sebenarnya bukan sebuah pembuktian juga sih.
bukan kayak bukan apa sih? pembuktian juga. Ya bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Ya ini udah cukup kok gitu. Kalau menurut gua untuk pembuktian itu tuh lebih ke arah negatif ya. Nah, karena negatif ya Ke justru arah ya. negatif justru. Karena ketika lu ngelakuin sesuatu justru karena untuk pembuktian, Nah, bukan karena lu pengen merasa di mana ya titik gua tuh batasnya di mana gitu kan. Terima diri lah ya. Ya itu ya lu akan menjadi anak-anak bocah SMP SMA yang nyari atensi, jujur aja Nah, gitu loh. ya. Ketika lu udah di masa-masa umur lu udah harusnya lu cukup akan suatu, ya lu nyari cukupnya lu tuh di mana gitu. Nah, Jangan lu nyari uang masa buat orang lain kan nggak, buat orang lain tuh lihat kan nggak mungkin gitu. Kecuali lu punya visi atau misi yang mungkin dulu lu dihina, oh ya. dulu lu di underestimate sama teman-teman lu, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan jangan terlalu over lah kalau emang lu mau ngebuktiin gitu. Ya. Gue punya satu pertanyaan lagi nih, Pit, buat lu. Gue sambil ngeliat pertanyaan nggak apa-apa ya. Gak apa. Kita kan lagi ngebahas cukup nih ya. Nah, Tapi dari diri lu sendiri, lu udah pernah, kapan terakhir kali lu ngerasa cukup? kapan terakhir kali gue merasa cukup? Konteks apa nih? Karir lah ya. Tapi karir lu masih muda juga, kita nggak bisa ngomong karir juga dong. Jujur kalau karir gue masih belum merasa cukup. Oke. Gue pengen mencari yang lebih lagi sebenarnya. Yes. Tapi gue juga harus jangan tergesa-gesa. Iya. Ngerti nggak? Ngerti, Jadi ngerti. ada kita ada masukin rasa cukup sedikit tuh di sana. Ketika kita ngomong tuh kita ngejar sesuatu tuh jangan tergesa-gesa gitu. Supaya nggak terlalu ambisi atau Supaya bukan, kalau ambisi boleh-boleh aja gitu, tapi akan ada waktunya. Jangan habis karena ambisi gitu. ya kadang-kadang orang ambisi sama ambisi sih, sama Iya. ego ya. Sama ambisi sama ego gitu. Ketika lu ambisi lu udah tercapai dan misalnya nih ambisi lu tuh udah tercapai di umur 50 nih. Ya lu akan kehilangan semuanya, Masa muda lu. tongkrongan, masa muda lu, apapun itulah yang harusnya lu lewatin, Iya, dan lu iya, tuh iya. udah nggak lewatin gitu. Ya kalau kita bilang hidup itu harus balance, iya. Betul. Tapi kan hidup kan nggak selancar itu sebenarnya. Betul. Ya karena ngerasa cukup tuh bukan kayak tadi gue bisa bilang ya, ngerasa cukup tuh bukan berarti kita berhenti berkembang. Iya. Tapi di sini cukupnya ini tuh supaya kita mawas diri lah. Kayak ya kita boleh punya ambisi, kita boleh punya target gitu ya. Tapi pada saat itu nggak tercapai, lu tuh bakal ngerasa jatuh nggak sih? Lu tuh bakal ngerasa anjir kok gue nggak berkembang ya. Ntar takutnya jatuhnya kayak tadi, takutnya jatuhnya negatif kan. Makanya cukup di sini tuh kayak gue pengen ngajak kalian atau mungkin ya kita lah, buat kita utamanya, buat kita tuh lebih terima diri, lebih kayak ya bukan pasrah juga sih, tapi lebih kayak ya kita terima diri, nanti kita recharge lagi, baru kita go lagi gitu nggak sih? Iya, tapi pasrah juga ada bagusnya loh sebenarnya. Gimana tuh maksudnya? Jadi gua selalu percaya bahwa kita tuh nggak boleh kontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Betul, itu betul. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, ya kita pasrah. Cuma susah banget tuh buat pasrah. Maksudnya buat terima itu ya, apalagi kalau misalkan orang yang Karena kan lu udah nggak bisa kontrol itu. betul. Ya dong. Tapi ya tadi makanya gue bilang kan, berarti itu arahnya bisa jatuhnya ke negatif kan. Kalau lu ngerasa lu nggak bisa ngontrol rasa cukup, jatuhnya lu bakal ya kayak tadi lu bilang itu. Tapi tergantung apa dulu nih kasusnya gitu. Ya sih konteksnya banyak sih. Konteksnya banyak gitu. Jadi kalau kita ngomong-ngomong soal lifestyle, kalau misalnya kalian merasa tidak cukup sampai hari tua kalian, ya nggak akan ada yang pernah cukup buat kalian. Yes. Iya dong. Iya. Karena kan dunia makin berkembang. Ketika lu merasa lu nggak cukup akan lifestyle, ya udah kelar hidup lu. Tapi tuh sebetulnya ya justru kayak nyiksa diri sendiri nggak sih, Fit? Maksudnya kayak ya lu di saat tadi gue bilang ya, kita merasa cukup bukan berarti kita nggak berkembang, tapi di saat kita
ngerasa cukup kita itu nggak kesampaian, jadinya kayak nyiksa kita nggak sih? Dan bagaimana biasanya cara lu ya, lu kan lumayan banyak udah ngelewatin pengalaman juga kan pastinya. Gimana caranya supaya lu tuh nggak jadi nyiksa rasa cukup itu? Satu doang, ekspektasi lu tuh jangan terlalu tinggi. Oke. Itu doang. Tapi ini baik lagi ya, di zaman segila ini ya, gue bisa bilang segila ini, orang tuh pasti ekspektasi tinggi-tinggi loh, Pip. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa ngontrol ekspektasi kita supaya ngerasa cukup dan kita bisa terus berkembang? Dengan cara, kalau gua dengan cara ya gua harus tahu kemampuan diri gua tuh sampai mana. Oke, benar benar benar. Kalau emang gua bisa improve, gua akan ninggiin lagi ekspektasinya sedikit demi sedikit. Step by step lah intinya lah ya. Iya dong. Ya kadang ya kita, ya termasuk gua sih, gua kadang mikirnya kayak gua tuh gua ya gue bisa dibilang gua ambisius juga. Ya gua nggak mungkin nggak ambisius banget. Ambisius. Cuman selalu yang ngejadiin gua beban tuh adalah rasa cukup ini. Ada aja ya tadi gue bilang, sebenarnya bukan dari lingkungan, bukan dari pasangan, bukan dari temen yang bikin kita ngerasa nggak cukup, tapi dari diri sendiri. Itu tuh buat ngontrol itu tuh rasanya susah banget. Kita contoh ambil kasus gua aja. Gua sering banget tuh ngalamin dulu kenapa gua bisa dengan gampangnya gua tahu cukup itu buat gua tuh gimana? Karena gua dulu pernah ngejalanin bisnis yang pada akhirnya banyaklah bisnis itu pada akhirnya tuh jatuh semua. Gitu. Jadi ya gua merasa mungkin belum waktunya gua aja gitu. Ya gua mau nggak mau gua harus ikhlasin gitu dan gua harus maju lagi. Karena kan lu nggak bisa gimana ya, ketika lu merasa nggak cukup, terus lu ekspektasi terlalu tinggi, ternyata lu tuh nggak mencapai itu, ya lu akan sedih kan, lu akan down kan. Ya waktu itu nggak akan berhenti buat nunggu lu tuh down. Nah, jalan terus. Jadi ya gua selalu mikir ya gua tuh harus jalan terus, mau bagaimana kondisinya hari ini, ya besoknya kan juga gua tuh bangun ya juga harus start yang baru lagi. Ya intinya sebetulnya rasa cukup ini tuh jangan bikin nyiksa sih. Itu tuh mindset yang mungkin ya mungkin buat diri gue sendiri pun itu agak susah banget. Kita harus perjelas bahwa di sini tuh kita bukan berarti di sini kita tidak punya mimpi. Kita punya mimpi. Tapi kadang ketika ekspektasi lu terlalu tinggi dan lu udah berjuang mati-matian dan ternyata itu nggak works, karena kan kita tahu dunia itu nggak adil. Ya dong, dunia itu nggak adil gitu loh. Bahkan dari kecil aja tuh dunia itu udah nggak adil gitu loh. Kita udah tahu dunia itu nggak adil. Ketika lu pengen sesuatu nih, lu nggak dapet, ya itu dunia itu nggak adil gitu loh. Sesimpel itu aja. Ya lu harus mengurangi ekspektasi lu sebenarnya. Nyari ekspektasi yang memang lu bisa jangkau dulu. Ketika lu udah sampai di ekspektasi itu, ya lu kalau bisa jangkau lebih, ya lu jangkau lebih. Ya. Gitu aja, gitu. Ya baik lagi ke apa yang mau kita bahas sebetulnya. Ya kan, sebetulnya kita cuma perlu ngomong sama diri sendiri tuh, kayaknya gue udah ngelakuin yang terbaik, gue udah ngelakuin pokoknya effort yang terbaik, namun hasilnya belum selesai, ya itu udah cukup. Iya, kenapa ya banyak hal lah yang membuat kita tuh merasa kita tuh belum melakukan yang terbaik gitu. Ya karena ketika kita melakukan yang terbaik, kita nggak dihargain orang. Ya. Apalagi misalnya yang nggak menghargain lu tuh ya orang rumah lu sendiri. Jadinya itu siklus pemikiran lu tuh jadinya ya ini nggak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup. Gua harus lebih dan lebih gitu. Padahal lu udah ngelakuin yang terbaik, meskipun lu gagal pun ya lu udah ngelakuin yang terbaik. Gua nanya, ketika lu gagal nih, ketika lu gagal pada saat lu ngelakuin yang terbaik, itu jadi pelajaran nggak buat lu? Oh iya dong. Oh iya, ya kita petik pelajarannya aja. Iya. Ambil positifnya lah. Iya. Ya pelan-pelan lah ya, maksudnya kayak ya kita yang penting intinya jangan berhenti buat belajar, jangan berhenti buat ya petik pengalaman tadi lu bilang, dari apa yang udah kita lalui itu kita ambil pengalamannya supaya kita tuh bisa terus berkembang dan ya kita bisa terima diri, oh ini mungkin gue bisa saat ini cuma cukupnya sampai sini nih, tapi bukan berarti gue nggak bisa berkembang Iya. gitu, karena mungkin mindset diri gue sendiri atau mungkin
orang-orang teman-teman di luar sana kadang tuh stuck di situ. Iya, memang sih. Dan ketika lu stuck di situ ya, kalau menurut gua ya, lu kalau udah stuck di satu hal yang memang lu udah nggak bisa bangkit lagi, ya lu coba nyari hal lain yang bikin lu tuh fresh lagi, Yes. yang lu semangat lagi gitu aja, gitu. Apa itu olahraga lah gitu. Bahkan olahraga pun ketika lu ngelihat temen-temen lu tuh bisa main, Yes. lu tuh nggak bisa. Ya lu akan Muncul mencari, ambisi itu. muncul ambisi di sana. Ya sesimpel itu aja, dan itu kan nggak salah. Yes. Yang gua tekankan adalah ada beberapa hal yang memang ketika lu selalu ngerasa nggak cukup itu salah. Iya ada, nggak mungkin nggak ada. Masa lu ngelakuin kejahatan, anggaplah lu ngelakuin hal-hal yang jahat lah misalnya. Masa lu nggak merasa cukup terus? Yes. Kan masa sih kita jadi manusia tuh nggak punya simpati buat diri kita sendiri bahwa ya gue ngelakuin yang jahat nih, ya udah gue cukup lah, gua ibaratkan gue udah cukup di usia gue lah gitu, kan harusnya begitu. Benar tuh. Intinya ya kita mungkin bisa bersimpati, berempati ke orang lain gitu ya. Itu mungkin bisa dibilang hal yang sering kita lakuin, tapi kita nggak pernah simpati dan empati sama diri sendiri. Ya baik lagi ke episode kedua kan, Yes. baik lagi. Ya gue ada punya sedikit kata-kata nih. Menurut gue nih kata-kata yang buat gue juga jadi mikir kayak ya gue harus terima diri, gue harus terima rasa cukup itu. Oke. Gitu. Kata-katanya gini, pokoknya kalau misalkan hari ini gue ngerasa masih gak cukup, nggak apa-apa. Intinya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya. Pelan-pelan aja, lu nggak perlu nggak perlu memaksakan diri lu buat terus-terusan bukan ngegali ngedorong itu, tapi akhirnya lu malah ngedrop sedrop-dropnya. Iya. Makanya jangan buru-buru buat nilai, jangan buru-buru buat ngerasa nggak cukup, bukan ngerasa nggak cukup sih, kita jadi tetap harus ngerasa cukup, tapi tadi gue bilang ngerasa cukup dan ya kita terus berkembang itu. Kalau gua ngambil dari kata-kata lu kan memang dari dulu kan udah pernah ada omongan bahwa pelan-pelan tapi pasti. Yes. Ya dong. Yes. Ya itu memang kejadian di gua. Oke. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Karena di zaman sekarang tuh apalagi sosial media ya. Gua ulang lagi ya, sosial media ya. Orang itu pengen mencapai sesuatu tuh di jangka waktu yang singkat. Yes. Gue juga sama, sempat kepikiran kayak gitu juga. Iya. Dan ketika lu nggak tercapai, ya lu bakal nyalahin apapun itu. Padahal lu diri sendiri lu tuh nggak pelan-pelan ngejalaninnya. Karena kan banyak hal yang dari step gitu. Ya. Masa lu dari 1 harus mau ke 100 tuh dalam jangka waktu, gue seminggu nih bisa dapat 100 juta misalnya. Ya itu nggak works gitu loh. Menurut gue itu bullshit banget lah gitu loh. Ya gue nggak tahu di sana mungkin ada orang yang seminggu bisa dapat 100 juta, tapi kan lu mulainya kan juga nggak dari 0-0 banget. Bukan nggak dari 0-0 banget. Itu ada juga nggak dari 0-0 banget. Tapi kan lu harus ingat bahwa ya lu tuh nggak boleh ngomong gue dapet 100 juta tuh dalam waktu seminggu. Yes. Padahal lu tuh sebelum bisa ada skill buat ke sana, ya lu juga mati-matian di depannya. Ya. Gitu loh. Ya gue mah fair-fairan aja gitu. Keren banget sih pembahasan ini, gue ngerasa nggak cukup tuh luas banget artinya, nggak bisa. Sampai sekarang nih, gue tanya, lu merasa nggak cukup tuh di apa aja? Di konteks apa aja? Wah, kalau lu nanya gue banyak, wah. Tadi salah satunya itu tadi ngerasa nggak cukup secara lifestyle. Oke. Yang kedua, gue juga sempat ngerasa nggak cukup, nggak dihargain. Ini konteksnya macam-macam ya, dari kerjaan dan lain-lain ya. Terus rasa nggak cukup mungkin dicintain, salah satunya juga. Oke. Jadi makanya gue juga banyak keresahan soal rasa nggak cukup itu tadi. Makanya gue nggak punya batasan di mana gue harus ngerasa cukup dulu supaya gue tuh bisa terus berkembang. Kalau diri lu sendiri gimana? Kalau gue nggak merasa cukupnya tuh sekarang ada di karir lah ya pasti ya. Oh ya, itu pasti. Udah sih, kayaknya itu doang.
Untuk saat ini ya. untuk saat ini. Karena yang lain, bukan gua nggak mau berpenampilan bagus di depan orang. Ini kita ngomongin lifestyle ya, bukan gua nggak mau berpenampilan keren, ganteng di depan orang, bukan gua nggak mau. Tapi gua merasa itu semuanya ada porsi dan tempatnya. Misalnya, contohnya, gua beli baju yang keren, ya udah gua pakai di event tertentu udah cukup. Gua di rumah ya gua pakai baju senyamannya gua aja. Dan gua merasa cukup gitu. Bahkan baju yang bolong juga gua pakai. Kan yang penting nyaman. Betul. Simpulannya dari topik yang kita bahas hari ini, dari lu, Pit. Kalau kesimpulannya adalah untuk gua ya, karena kan gua selalu suka banget tuh namanya kan perjalanan hidup kan. Mungkin ada yang muda-muda lah yang nonton ya. Yes. Mungkin di umur 20, 21. Gue juga ngalamin seperti kalian kok. Gitu. Ketika lu lagi penasaran sama sesuatu, coba aja. Yep. Tapi harus tahu ini efek ke tubuh lu tuh apa ya? Atau efek ke pribadi lu apa? Ketika lu udah tahu dan lu merasa ini nggak baik, tinggalin. Dan lu harus merasa cukup langsung di situ. Itu namanya perjalanan hidup. Dan makanya kenapa gue nggak pernah, gue ngeliat nih ada anak muda, gue melihat ada anak muda ke klub misalnya, mabuk nih sampai ya muntah-muntah lah. Ya gue akan ketawa, bukan gue langsung ngejudge, ih parah banget nih orang mabuknya. Enggak, gue akan ketawa karena gue ngelakuin hal yang sama. Jadi gue nggak mau terlalu sok yang udah suci banget lah ibaratnya. Gitu loh. Ya intinya dari omongan gue tadi itu adalah nikmati aja perjalanan hidup lu dan ambil pelajaran yang bisa dipelajarin, dan ketika lu udah merasa cukup, udah tinggalin. Kalau gue tadi suka sama kata-kata lu yang pelan-pelan tapi pasti. Itu satu tamparan juga buat gue. Karena selama ini ya gue nggak pernah mikir kayak pelan-pelan tapi gue selalu mikirin tuh hasil. Makanya gue selalu ngerasa nggak cukup. Makanya gue tadi kenang banget kata-kata David. Ya mungkin itu juga udah banyak kata-kata yang sering gue dengar juga sih, pelan-pelan tapi pasti. Cuman itu salah satu gambaran buat gue terima diri gue, terima rasa cukup yang gue terima dalam kehidupan ini. Jadi kesimpulan gue dan dari topik ini adalah ya kita kalau mau bergerak itu pelan-pelan aja tapi pasti. Oke, gue mau pertebal pelan-pelan tapi pasti bukan berarti lu nggak konsisten. Yes, itu dia. Karena ada orang mikir pelan-pelan tapi pasti, ya udah kalau gue pelan-pelan tai. Ya udah, kita akhirin podcast hari ini. Ya, thank you untuk hari ini pembahasan itu dulu. Next kita akan bahas yang lain lagi. Ya, seputar begini-beginian lagi lah. Betul. Perjalanan hidup lah intinya. Yes, yang relate sama kehidupan kita, yang bisa bikin kita sembuh. Yoi. Yang bisa kita ungkapin dan akhirnya kita sembuh. Yes. So, terima kasih udah dengerin kita di Inner Space. Semoga malam ini, semoga hari ini, pas kapanpun kalian nonton, kalian bisa ngerasa diri kalian cukup. Iya. Thank you. Thank you udah nonton.